Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilih Putu Purnamayanti, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UHN Gusti Bagus Sugriwa dengan NIM 2541181862. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk mengikuti uji kinerja PPG di SMK Negeri 2 Sukawati. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, anak-anak. Siang. Melakukan doa terlebih dahulu. Silakan mahasiswa kelas. Pada alasan pangalan dari Swastiastu. Baik semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan satu. Silakan satu. Seperti biasa, awali dulu untuk absensi ya. Jadi yang dipanggil silakan anak-anak ya. Atau Yuna. Selanjutnya, Omar Adi, Omar Aditya, Tutu Diana, Ade Andini, Tutu Ledika, Tutu Aditya, Tutu Lita, ada Tutu Yuda, Prasetya, ada Sakit. Jadi Bagus Krishna, ada. Sudah semua di absen ya? Sudah ya. Setelah absensi kita akan melakukan silakan kalian cari posisi yang nyaman. Nah, sudah posisi yang nyaman. Tujuannya pula di sini untuk menangkap pikiran supaya kalian fokus dalam pembelajaran. Sudah siap? Hitung ya. Hitung dari 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah bisa berkonsentrasi lagi? Siang-siang hari ini bisa dilanjutkan materinya? Bisa.
menghubungkan berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Itu tujuan pembelajaran dari catur warna. Tadi kan kalian bilang bukan catur warna. Sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian ketahui istilah catur warna? Siapa yang bisa? Silakan katakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Catur warna dalam sastra Hindu dapat dipahami bahwa sistem catur warna bukanlah bagian kasta, melainkan bagian tugas, kewajiban, dan dharma sesuai dengan kemampuan, bakat, dan profesi masing-masing. Catur warna terdiri dari 4 bagian, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra, yang memiliki kewajiban dan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Saja, yang lain ada tambahan? Tidak? Tidak ada? Jadi tadi sudah dijelaskan catur warna itu ada 4 profesi yang dimiliki setiap orang berdasarkan minat dan kemampuan seseorang. Nanti bagian kerjanya apa saja? Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra. Lihat ya. Terus yang kedua, coba sebutkan beberapa profesi di lingkungan sekitar kalian. Siapa yang bisa? Yang pertama, contohnya apa? Guru. Terus kalau Ksatria, polisi, TNI. Terus yang ketiga, Waisya, pengusaha. Terus yang terakhir, karyawan atau pegawai. Ada yang koleksi? Ada yang tambahkan? Tidak ada? Berarti kalian sudah tahu ya beberapa pengertian dan pembagian dari catur warna. Supaya lebih jelas lagi, mari kita simak video mengenai catur warna. Kalian bisa menyimak ya? Silakan disimak. Saya ini dalam pembelajaran pendidikan Indonesia Budi Pekerti. Catur warna dalam kehidupan masyarakat. Catur warna berasal dari kata catur yang artinya rumah, dari kata warna, dari kata catur yang artinya pilihan. Jadi, catur warna artinya pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya. Bagian-bagian berwarna: 1. Brahmana, 2. Ksatria, 3. Waisya, dan yang keempat Shudra. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga bermanfaat ya. Sudah didengarkan dengan baik? Seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Sama ya? Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya mengenai catur warna? Nah, karena kita tadi tugas ini dikerjakan berkelompok ya, setelah dicatat pekerjaan, kalian cari kelompok ya. Setiap orang tentunya memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Dan memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam pekerjaan, seseorang harus memiliki keahlian atau keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan. Berdasarkan tes, menceritakan salah satu pekerjaan dari orang-orangnya. Setelah itu klasifikasikan termasuk golongan apa dalam pembagian catur
Semuanya kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan sebelum kami mempresentasikan tugas ini, kami mengadakan pengajian. Om Swastiastu. Dan perkenalkan Mas yang berdengarkan dalam sesi. Karena Brahmana bukanlah dari yang ritual, tingkat dan bimbingan berat. Tadi kelompok berapa? 3. Tadi golongannya apa? Kurang. Apa? Yang mendalam visi. Terus ada lagi 1. Silakan. Depan kelompok berapa? Kelompok 4. Satu warna. Jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Putri Syuta Putri, mengabsen 19. Saya Alexander Dimankan, berada 2. Memperkenalkan diri, saya akan membacakan cerita yang pertama. Jadi orang tua saya yang bernama Oma, yang bekerja sebagai guru dan bekerja selama 2-3 tahun. Seorang guru yang bertugas untuk mengajar, mendidik dan membimbing murid agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu saya bekerja sebagai guru SMK di sekolah SMK di Bulasaran. Nah, jadi dalam cerita yang kita buat dapat digolongkan sebagai golongan bagaimana? Karena tugasnya memberikan pengetahuan dan menuntun orang lain menuju kebaikan dan kesuksesan. Jadi sebelum saya ngabdi, apakah ada yang bertanya? Jadi kan tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan nomor 2, nomor 3. Ada yang salah? Salah. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Sudah ya? Ada yang salah? Lagi? Yang saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya? Gimana? Sudah fotonya? Sudah semua lagi? Silakan duduk. Sudah semua ya hasilnya? Baik, sekarang kita lanjut ke referensi. Tadi kan sudah pengapalan materi, kalian sudah membuat apa namanya jawaban dari soal yang kasih.
Sebelum refleksi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dipahami tentang materi catur warna? Sudah pas? Kamu sebelah sana gimana? Sudah? Ini Sudah. jadi sekarang kita lanjut ke refleksi. Sudah? Kelihatan nggak? Jadi refleksi itu untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Ya. Bahwa kertas 9. Jadi kertas ini bisa ditulis 4. Ya, selanjutnya. Silakan. Bagaimana cara kamu menerapkan ajaran warna dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tidak dibacakan baca, bacakan ya. Yang pertama, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Soal yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kamu menerapkan ajaran catur warna dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam menulis cerita. Ada yang bisa menyampaikan? Satu orang saja. Ya, silakan. Yang lain jawaban tidak. Halo semuanya, dari saya Meja akan menjawab refleksi yang sesuai dengan nama saya. Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Saya mempelajari hari ini adalah bahwa catur warna dibagi dua berdasarkan warna bukan berdasarkan warna. Lalu yang kedua, bagaimana cara kamu menerapkan ajaran catur warna dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam kehidupan kita. Jawaban saya yaitu saya menerapkan ajaran catur warna dengan mengenali bakat dan minat, lalu berusaha menjadi cita-cita sesuai dengan kemampuan sambil tetap menghargai cita-cita orang lain. Sekian, terima kasih. Refleksi berdasarkan materi sekali ya. Nah, di mana catur warna itu adalah 4 profesi. Nah, 4 profesi yang dimiliki seseorang, tapi profesi ini bukan berdasarkan kasta, ya, tapi berdasarkan sifat dan minat setiap orang. Itu yang menentukan profesi seseorang nanti. Sampai di sana gimana? Ada yang ditanyakan? Nah, jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk minggu pertemuan kita lanjutkan lagi ya. Yang berpresentasi kita lanjutkan, setelah itu kita ke bahasan baru ya tentang hanya ya. Ada yang ditanyakan sebelum tutup atau dia sini? Ya. Kalau tidak, mari kita tadi jawab diawali dengan doa dan sama pengendali. Sekarang diawali juga dan diakhiri juga dengan sama satu dan silakan ketua kelas. Pada bahasan Parama Santi. Semuanya untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended in 5 minutes.